Halo, hai, senang banget ketemu lagi di podcast Wirausaha Si Bakul. Kali ini bareng sama saya Arin bakal ngajakin untuk kembali kita ngobrol-ngobrol seputar bagaimana kita bisa bangkit kembali, membangkitkan semangat wirausaha bagi UMKM di masa pandemi. Sudah bersama saya pastinya ketiga narasumber kita, saya mau menyapa dulu. Di sebelah saya ada Ibu Yuni. Apa kabar Bu Yuni? Baik, sehat kan Mbak? Sehat selalu Ibu. Semangat terus Bu Yuni? Semangat. Semangat selalu. Baik Ibu. Dan juga pastinya saya yakin tidak kalah semangat, saya mau menyapa juga ada Ibu Dewi. Bu Dewi kabar baik, sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik, sehat selalu. Enggak kalah semangat Bu Dewi? Boten. Sehat, semangat, senang, sugih. Waduh, itu prinsipnya. Wajib itu harus begitu. Kita pegang teguh prinsip itu Bu Dewi. Baik. Saya juga menyapa sudah hadir di sini ada, saya panggil Mbak ini kali ya, Mbak Ratna, apa kabar? Baik, Mbak Arin. Baik. Oke, kalau Mbak Ratna prinsipnya apa nih? Sehat, semangat, sugih juga pokoknya ya? Sehat, semangat, bahagia selamanya. Oh, baik. Oke, tapi ini kayaknya edisi spesial ya Bu dan juga Mbak, ini bersama dengan para Sri Kandi kalau saya bilang. Semua perempuan di sini luar biasa hebat. Kita yakin semoga nanti apa yang kita diskusikan ini semakin menginspirasi banyak orang ya Bu ya. Iya. Untuk bisa tetap semangat. Karena kalau kita tahu Bu, Mbak kalau nggak salah sudah hampir 2 tahun. Aja sih, Mbak. Oh Mbak aja ya Bu. Kenapa ya, Waduh, saya mau manggilnya kakak tadinya. Ini kalau nggak salah sudah hampir 2 tahun ya Bu ya kita kondisi pandemi ini. Pasti banyak sekali tantangan yang kita hadapi di kondisi pandemi ini. Banyak juga mungkin hal-hal yang sudah terus diupayakan untuk bisa kembali meningkatkan geliat ekosistem dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih kalau kita ngomongin pandemi, pasti yang merasakan dampak juga adalah bagaimana perekonomian juga ikut terdampak ya Bu. Mau tidak mau banyak sektor usaha yang lesu, yang akhirnya juga berdampak pada perekonomian masyarakat, termasuk untuk para pelaku usaha, wirausaha nih Bu. Dimana kondisi pandemi akhirnya daya beli orang juga menurun. Pelaku usaha akhirnya banyak yang banting setir atau mungkin bahkan juga banyak yang gulung tikar. Tapi juga gak jarang bahkan ada yang menjadi wirausaha dadakan ya Bu ya. Banyak sekali fenomena yang kita jumpai di kehidupan kita akibat pandemi COVID-19. Tapi kita yakin bahwa spirit kewirausahaan ini bisa menjadi salah satu tonggak atau cara untuk kembali meningkatkan geliat perekonomian di tengah masyarakat. Terlebih kalau kita lihat di Jogja sekarang PPKM sudah mulai turun level Bu. Pariwisata sudah mulai dibuka, kemudian juga banyak industri yang sudah mulai kembali bergerak karena kondisi sudah membaik. Kita berharap semakin membaik lagi ke depannya. Kira-kira nih mungkin saya mau mengawali perbincangan kita dengan Bu Dewi terlebih dahulu ya. Boleh. Yang saya rasa mungkin sering berjumpa langsung dengan para pelaku UMKM ya Bu. Langsung terjun ke lapangan melihat bagaimana para pelaku UMKM ini struggle untuk bisa bertahan, survive di tengah kondisi pandemi. Kondisinya seperti apa sih Bu Dewi? Baik, terima kasih Mbak Arin. Ya, semangat sekali ya Mbak ya. Harus dong Bu ya. Sehat, senang, sugih, semangat. Nah itu. Sabar, seksi, salawase. Nah, saya senang nih semangatnya Dewi ini. Oke, baik. Ketika kita bicara pandemi, maka saat ini kita sudah ke dalam level yang ketiga. Bukan level PPKM-nya tidak, tapi pentahapan atau dari pandemi itu kan ada tiga tahap. Kemarin waktu darurat pertama, kemudian new normal, kemudian saat ini kita sudah mencapai ke tahap akhir. Untuk kemudian nanti insya Allah mudah-mudahan sih harapannya nanti tahun depan kita sudah biasa lagi. Akan tapi jelas otomatis apa yang sudah kita lampaui di masa pandemi kemarin itu menimbulkan sesuatu yang baru. Segala sesuatunya jadi baru Mbak. Nah ketika kita bicara UMKM otomatis kita bicara masalah resiliensi. Resiliensi itu ada 2, resiliensi usaha dan resiliensi diri. Nah yang kemudian kita soroti adalah masalah resiliensi diri. Bagaimana UMKM itu struggle seperti istilahnya Mbak Arin tadi. Bahwa bagaimana kemudian UMKM itu siap dengan segala situasi dan kondisi, kemudian kita bisa siap dengan ide inovasi bisnisnya, kita kemudian siap dengan apapun yang terjadi. Karena bagaimanapun kan jangan sampai token listrik muni titit-titit ya Mbak. Kemudian anak nembung jajan ora ana duite ya nggak Mbak. Nah artinya ketika itu UMKM diharapkan punya jiwa wirausaha yang handal. Nah jiwa wirausaha yang handal itu apa tuh salah satunya kita siap menghadapi segala sesuatu. Begitu Mbak. Adaptif berarti ya Bu Dewi. Adaptif, inovatif, betul sekali. Ya. Saya setuju juga Bu. Nah mungkin dari Bu Yuni nih kira-kira bagaimana melihat fenomena yang saat ini kita jumpai Bu Yuni terkait dengan dunia UMKM itu tadi?
kita tahu bahwa DIY ini, jumlah UMKM di DIY ini ada sekitar 90% lebih para pelaku usaha yang ada di sini. Nah, karena kemarin ketika menghadapi pandemi ini kan banyak kekhawatiran dan kawan-kawan juga banyak yang kelimpungan pada tahun 2020 itu. Sehingga pada waktu ketemu dengan Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, kami sampaikan bagaimana sih kalau usaha-usaha yang ada, misalnya para pengusaha batik begitu ya, ini kemudian membalikkan usaha bukan hanya batik tetapi membuat masker. Ini sudah dilakukan. Jadi kita berikan anggarannya, keperluannya berapa, itu kita berikan. Harapan kami dengan upaya tersebut itu para pelaku usaha entah itu kain, entah batik, ini tetap bisa bertahan hidup. Nah, karena anggaran sebagian besar anggaran itu kan memang diberikan untuk kesehatan pada waktu itu dan pendidikan. Pendidikan agar anak-anak kita ini tetap bisa belajar secara daring, dan ini anggaran kita berikan banyak untuk pendidikan dan kesehatan. Juga pada waktu itu anggaran untuk para pelaku usaha, dan alhamdulillah ternyata juga kita berikan begitu ya dari anggaran APBD kita, kemudian kita bisa berikan kepada kawan-kawan pelaku usaha yang itu bisa menghidupi mereka. Jadi tahun 2020 ini memang lebih anggaran lebih diberikan kepada pelaku usaha, kesehatan dan pendidikan dalam rangka agar pelaku usaha kita masih tetap bisa bertahan. 2021 karena ujung tombak pendapatan DIY itu ada di pariwisata dan koperasi UMKM, maka kemudian anggaran selain dua bidang tadi, pendidikan dan kesehatan, pariwisata juga kita support, juga UMKM, kawan-kawan pelaku usaha ini. Dengan apa? Dengan kita memberikan banyak bantuan agar mereka masih tetap bisa hidup. Ya, memang kemarin sangat berat. Kami jangankan pelaku usaha ya, hotel, restoran itu saja mereka banyak yang datang ke DPR kemudian menyampaikan bahwa kita ini perlu dibantu nih untuk membayar listrik. Tahun 2020 seperti itu. Nah, sehingga kemudian kita komunikasikan dengan PLN. Ada enggak sih relaksasi untuk kawan-kawan hotel maupun restoran, karena di bulan Februari Maret itu banyak pelanggan yang datang ke hotel, banyak yang wisata ke DIY, sehingga ketika bulan April Mei mereka tidak ada yang datang ke DIY, ini menyebabkan kegoyahan para pelaku usaha, baik itu restoran, kemudian hotel, dan warung-warung yang kemarin juga kemudian tidak bisa buka. Kita cukup lama harus berdiam diri di rumah ya, berapa bulan kemarin. Nah, ini kemudian yang menyebabkan banyak pelaku usaha yang gulung tikar. Tetapi saya melihat pergerakan di kabupaten itu cukup luar biasa. Misalnya pasar-pasar kabupaten ya yang dimiliki di Kabupaten Sleman misalnya, saya melihat ada inovasi yang dibuat oleh dinas pada waktu itu. Misalnya di Pasar Condong Catur, itu kan pasar kabupaten ya. Di Pasar Condong Catur itu untuk beli daging ke ibu ini nomor WA-nya ini. Kemudian beli sayur ke ibu ini nomor WA-nya ini. Jadi artinya waktu itu sudah dimulai untuk para pedagang ini memulai usaha secara online. Dibeli kemudian diantar. Memang harganya beda begitu. Tapi itu bagaimanapun juga sebagai upaya dalam rangka untuk agar para pelaku usaha kita ini tetap bisa bertahan, tetap bisa hidup begitu. Inovasi ini saya pikir perlu untuk kedepannya begitu ya. Agar apa? Kita ini kalau pelaku usaha tidak ada inovasi, tidak ada ide-ide baru yang harus dilakukan, ini juga berbahaya. Betul. Dan kita melihat mau tidak mau kita ini mendorong seluruh warga masyarakat ini menggunakan jualan secara online. Kemudian mereka kalau memesan juga secara online.
Tapi memang masih terbatas. Kalau saya melihat misalnya mereka masih menjual produknya itu misalnya melalui WA group ya. Nah, ini yang perlu kita dorong ke depan. Kita ini punya yang namanya Sibakul. Jadi ketika saya sampaikan ke seluruh warga masyarakat ketika saya reses ataupun public hearing bahwa kita ini sudah punya nih yang namanya sibakul.jogja.jogjaprof.go.id. Benar ya Mbak Ratna? Betul, ya? Bu. Nah, seperti itu. Sampai hafal Ibu ini ya. Karena saya agak terganggu ketika misalnya sosialisasi kok ada yang belum mendengar tentang inovasi dari Dinas Koperasi dan UMKM ini. Jadi saya sampaikan kamu harus mendaftar. Apa sih keuntungannya kalau mendaftar itu? Ada free ongkos kirim, kemudian juga mereka akan mendapatkan pendampingan. Iya. Pendampingan dari dinas ya. Nanti seperti apa mungkin Mbak Ratna akan menjelaskan, tetapi sudah ada yang namanya inkubator bisnis di Dinas Koperasi dan UMKM. Yeah. Pendampingan dalam rangka apa? Untuk memajukan. Yeah. Agar para pelaku usaha ini lebih baik dalam cara menjual. Tuh. Seringkali kan ibu-ibu ya itu agak susah memang. Tetapi saya melihat semangat untuk belajar teknologi ini juga luar biasa dari ibu-ibu. Ya, betul. Mereka bisa jualan di media sosial sekarang. Ini mungkin kalau dulu nggak terbayangkan ya. Tapi sekarang ini mau tidak mau harus dilakukan. Dan sibakul.jogja.jogjaprof.go.id ini kemudian sudah mewadahi semuanya. Ada free ongkos kirim, ada pendampingan terhadap pelaku usaha. Dan kalau kita memerlukan mungkin barang-barang yang mau dibeli juga bisa di situ. Termasuk itu Bu, pendampingan untuk relaksasi ketika mereka menjadi bayar kredit ke bank. Iya. Itu masih bagus juga Mbak. Iya. Betul. Iya. Jadi memang setelah kemarin di 2020 itu banyak permasalahan, kemudian perbankan kita juga kemudian ikut memberikan dukungan kepada para pelaku usaha ini. Ketika masuk Sibakul, kawan-kawan ini juga banyak yang dapat bantuan dari kementerian. Yang 2,4 juta itu. Dan itu lebih mudah ketika sudah didaftar di situ. Jadi kalau memang tidak bisa, memang kami mendorong kawan-kawan untuk datang loh ke dinas begitu. Agar apa? Nantinya bisa mendapatkan pendampingan nih dari dinas. Cara masuk ke Sibakul itu seperti apa, diajarkan seperti itu. Kemudian kalau misalnya cara menjual produk yang harus menjualnya sampai di luar Jogja seperti apa, itu juga difasilitasi oleh Sibakul ini. Gitu. Baik, artinya kalau kita boleh bilang ini jadi satu jawaban solusi atas apa kondisi yang kita hadapi saat ini ya Bu ya. Mungkin juga ini selaras tadi dengan yang disampaikan Bu Dewi tadi, kita perlu adaptif dan juga inovatif. Mungkin dulu siapa yang mikir ya Bu kalau kita jualan lewat media sosial, siapa yang berpikir kalau kita akan beli makanan itu hanya di rumah aja, biasanya datang ke toko. Ternyata sekarang memang itu yang harus kita lakukan, adaptif dan juga inovatif. Saya setuju Bu Yuni. Nah, mungkin dari Mbak Ratna nih, kira-kira bagaimana Mbak dari Dinas Koperasi dan UKM sendiri juga terus melakukan strategi upaya membangkitkan semangat kewirausahaan dari masyarakat Mbak. Di tengah kondisi pandemi saat ini saya yakin banyak tantangannya. Kalau untuk dukungan ke wirausaha ini ya dari awal sebenarnya awal pandemi itu Pemda DIY sudah ada dukungan dari pemerintah, yaitu kita ada SE dari Gubernur, Bapak Gubernur untuk himbauan untuk pembelian produk-produk UMKM seperti itu, dan itu pun juga dilanjutkan kembali di tahun 2021 ini kita ada di bela beli pengadaan gitu. Jadi untuk produk UMKM itu bisa dihimbau untuk OPD ataupun nanti instansi jika membutuhkan produk itu bisa dibeli melalui UMKM gitu. Jadi UMKM ini bukan cuma kita berjualan secara yang ya katakanlah ecek-ecek ya, tapi sudah masuk di dalam sistem pengadaan seperti itu. Kemudian menyambung juga tadi yang sudah dipun-ngendikake sama Ibu Yuni tadi, untuk Sibakul ini memang wadah pembinaan dari Dinas Koperasi ya. Ini memang awalnya Sibakul ini adalah sistem pendataan UMKM yang sudah disebutkan Ibu tadi bahwa kita ini 90% lebih itu UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah seperti itu. Nah, kemudian namun untuk data itu kan kita juga
perlu memperbaharui terus-menerus karena kan UMKM ini sangat dinamis ya. Mungkin hari ini usaha apa, besok usaha apa, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini agak sulit untuk membuat sustainable seperti itu. Nah, kemudian mulai berangkat dari situ kita memberikan fasilitas melalui menu baru, jadi yaitu menu Market Hub Sibakul free ongkir seperti itu. Jadi untuk UMKM yang sudah terdaftar di Sibakul nanti bisa juga didaftarkan kembali di menu Market Hub, yaitu dengan mengirimkan foto produk, kemudian spesifikasi produk. Tentunya untuk masuk ke Market Hub ini kita ada kurasi tersendiri seperti itu. Memang tidak semua UMKM Mbak bisa masuk di Market Hub, tapi bukan berarti kita tidak mau fasilitasi, tapi disitulah peran kami. Tidak masuknya itu kenapa? Hasil kurasinya itu apa kelemahannya? Mungkin dari fotonya yang kurang terang atau caption penjelasannya kurang jelas sehingga kan itu menyulitkan konsumen nanti ketika ingin memesan seperti itu. Nah, tentunya untuk di Market Hub ini kita ada fasilitas free ongkir, dan free ongkirnya ini tidak hanya di wilayah DIY saja gitu. Sekarang karena kita sudah bekerja sama juga dengan PT Pos Indonesia. Jadi kita sudah ada fasilitas untuk dukungan free ongkir untuk keluar DIY bahkan sampai dengan luar negeri seperti itu. Ini yang luar biasa ya, Bu ya. Saya mau cerita ya. Iya, silakan Bu. Beberapa waktu lalu itu saya berhasil mengumpulkan sekian puluh sampel dari teman-teman UMKM yang ada di DIY, kemudian kita kirimkan sampel itu ke Malaysia. Dan itu free ongkir. Thanks to Dinas. Dan itu mereka yang kemudian sampelnya itu dikirim ke Malaysia, mereka yang masuk ke dalam member Sibakul. Nah, bicara masalah merek ya. Terima kasih sekali kepada Pak Sultan ya yang sudah kemudian mengeluarkan Jogjamart. Itu kan merek sing apa ya Mbak ya, sing menyenangkan dan gawe mongkok teman-teman UMKM yang ada di DIY ya. Bagaimana kemudian kita itu kan saat ini kan kalau ada produk UMKM itu kan ada dua nih, izin edar dan izin usaha. Izin usaha itu kan hanya NIB OSS berbasis resiko. Kemudian izin edar itu kan ada PIRT, halal, haki dan lain sebagainya. Dan itu sedikit lebih ribet. Nah, kemudian karena hadirnya Jogjamart ini, teman-teman dari UMKM tuh seneng Mbak. Ki lho, aku ki wong Jogja lho, produkku ki asik lho. Pak Sultan sing ngei mereke, dan itu lebih mudah. Nah, ketika kemudian teman-teman dari yang punya produk yang ada di Jogja sudah ada tulisan Jogjamart, itu bisa nitip kemana-mana Mbak. Dan itu sekali lagi setelah ikut jadi membernya Sibakul. Gitu Mbak. Jadi kalau misalnya teman-teman UMKM yang belum daftar ke Sibakul yuk, daftar ke Sibakul yuk. Banyak hal yang bisa kita dapat dari sana. Baik, artinya sebenarnya banyak fasilitas juga benefit yang sudah disiapkan ini ya Bu ya, untuk masyarakat bisa kembali meningkatkan geliat usahanya. Walaupun mungkin kemarin sempat juga lesu karena ada kondisi pandemi saat ini. Tapi kita yakin tadi fasilitas sudah diberikan, kemudian juga mungkin tinggal bagaimana masyarakat bisa melihat peluang tersebut, mengambil peluang tersebut, memanfaatkan teknologi yang sudah ada untuk membantu pemasaran tersebut. Nah, kira-kira nih Bu Dewi, terkait dengan strategi pemasaran itu sendiri, ada nggak sih Bu mungkin saat ini dengan kondisi pandemi, strategi khusus yang dilakukan untuk bisa menjembatani para pelaku usaha dengan calon konsumen mereka? Karena kan kalau saya lihat itu salah satu tantangannya ya Bu ya, kita nggak bisa mobilitas, kemudian juga sekali lagi adanya kondisi pandemi ini memaksa kita untuk ya udah kita harus produktif walaupun di rumah aja Ibu. Siap ya. Tadi sudah disampaikan sama Mbak Arin bahwa bagaimana UMKM itu perlu cerdik dan cerdas untuk membaca peluang. Nah, bagaimana kemudian misalnya saya adalah UMKM dengan produk tertentu, saya harus mengerti betul pangsa pasar dari produk saya itu apa. Pangsa pasar dari produk saya itu apa, kemudian saya juga harus mengerti betul produk saya itu sebaiknya dipasarkan di sebelah mana. Nah, ketika saya bisa mengkurasi produk saya, mengkurasi itu kita tahu kekurangan dan kelebihan dari produk kita, kemudian kita tahu pangsa pasar kita di mana, bisa jadi sebenarnya kalau misalnya kita melihat pemasaran itu ada dua, pemasaran offline dan online, bisa jadi saya tidak perlu menguasai online. Bisa jadi saya cukup offline saja karena produk saya itu adalah sambal yang belum ada botolnya dan ini dipasarkan di teman-teman grup senam aja sudah cukup. Tapi ternyata ketika saya bicara masalah cabai bubuk kering dan ini harus dipasarkan di luar negeri, ternyata saya perlu menguasai online. Landah Neo, waduh bahasanya apa itu? Dan Neo misalnya kemudian adalah ibu-ibu yang tidak mengerti online. Tadi kalau misalnya disampaikan sama Bu Yuni tadi, yuk kita piye caranya ben kita menguasai online. Kalau misalnya kemudian kita memaksa ibu-ibu untuk kemudian menguasai online, kan punya anak, punya tetangga, nah itu digunakan aja. Kalau misalnya pun tidak ada yang bisa dikasih tahu atau bisa dikasih
ayo aku diwangi, ada si bakul kok. Di Dinas Koperasi UKM itu kan ada PLUT ya Mbak ya? Ya. Ada konsultan PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Di sana itu ada konsultan, ada berapa konsultan sekarang Mbak? 7. Ada konsultannya, ada 7. Ketuanya ya. sekarang siapa? Mas Wahyu ya? Iya. Nah ini Mas Wahyu mudah-mudahan lihat nih podcast ini ya. Mas Wahyu nanti biar direpoti sama teman UMKM. Nanti silahkan datang ke Dinas Koperasi UKM, ketemu dengan Mas Wahyu untuk cari tahu apa itu si bakul. Karena saya sih kepinginnya ya, se-Indonesia itu pada tahu si bakul Mbak. Iya. Nanti kita bisa duplikasi ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Karena dengan si bakul kita jadi tahu apa ya range tentang UMKM, mereknya, kemudian bagaimana packagingnya itu dari si bakul. Gitu Mbak. Artinya juga bukan hanya pelaku UMKM saja yang harus tahu si bakul, tapi juga konsumen juga sepertinya harus tahu ya Bu ya. Biar mereka tahu kalau ada layanan yang memudahkan. Kalau saya sebagai konsumen Ibu, pasti saya akan pilih yang gratis ongkir gitu kalau saya pesan sesuatu. Sama satu lagi Mbak, tentang masalah market hub. Jangan sampai kemudian UMKM kecil hati. Misalnya kemudian tadi sampaikan Mbak Prilly. Ini Mbak Prilly tukang Sina KW ini ya. KW super ini. Jadi jangan sampai kemudian kita bilang bahwa kamu belum masuk loh ke market hub gitu kan. Yuk Cileaten Mbak. Cileaten kemudian kita terus nggak mau lagi ke dinas. Mestinya itu menjadi salah satu feedback gitu kan. Apa sih produkku yang mesti kemudian diperbaiki gitu kan. Bisa datang ke dinas kemudian ngomong ke PLUT atau kalau misalnya Arpa dulu nih Bu Yuli sebagai anggota dewan boleh lah seperti tadi teman-teman dari hotel tadi saya cukup surprise ternyata teman-teman hotel itu pada wadul masalah listrik ya Bu ya itu satu hal yang baru saya ketahui siang ini. Iya, nah kembali ke masalah teman-teman dari UMKM. Bagaimana kemudian UMKM itu tidak cileaten ketika kemudian menerima feedback dari konsultan UMKM. Begitu Mbak. Oke, baik setuju ya Bu ya. Tadi artinya juga sekali lagi ini salah satu saya bilang tantangan buat pelaku UMKM tadi bagaimana bisa adaptif dan salah satunya dengan melihat peluang melalui fasilitasnya di si bakul ini tadi. Nah, mungkin tantangan berikutnya saya mau ke Bu Yuni lagi ya. Salah satu yang menjadi PR saat ini adalah mungkin pemerataan ya Bu ya. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu dan memanfaatkan ternyata impactnya luar biasa, tapi mungkin masih belum merata Bu Yuni. Kira-kira ada nggak sih Bu strategi atau mungkin hal apa sih yang bisa kita lakukan supaya dari sekian banyak tadi Bu Yuni sempat menyebutkan angka sekian banyak ribunya UMKM di Jogja ini Bu ya bisa merata gitu Bu. Tahu ada si bakul, termasuk juga para calon konsumen ini tahu ternyata ada si bakul. Bagaimana kira-kira strategi yang bisa dilakukan Bu Yuni? Jadi saya sebetulnya berharap begitu ya seluruh anggota DPRD baik yang di provinsi maupun kabupaten Sleman itu juga ada si bakul Jogja ini tadi begitu. Nah seluruh anggota DPRD itu juga bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh ada produk dari dinas begitu ya yang ini bisa dimanfaatkan untuk kemajuan para pelaku usaha yang ada di DIY ini. Nah saya pada satu kesempatan pernah diundang untuk berbicara di antara kawan-kawan mahasiswa begitu ya, yang ternyata menghadirkan pelaku usaha dan itu belum tahu tentang si bakul. Sehingga memang kami menyarankan nanti dari Dinas Koperasi mungkin bisa membuat promosi begitu ya. Promosi itu mungkin bisa disampaikan di TV atau di radio atau di media sosial yang ada. Menyampaikan kepada sebanyak mungkin masyarakat yang ada di DIY ini untuk mendaftar di si bakul Jogja ini. Bagaimanapun juga kalau tergabung di situ itu nggak akan rugi, karena kan nggak ada sejumlah uang yang akan diambil dikutip dari dinas untuk para pelaku usaha. Tetapi nanti kalau ada dukungan bantuan dari pemerintah pusat, gitu ya. Ke pelaku usaha ini, maka kemudian ini akan memberikan bantuan dukungan kepada para pelaku usaha itu. Dan cara mendaftarnya juga tidak susah, mudah begitu kan. Hanya kemudian adalah kalau itu tadi problemnya ya, email itu dibuatkan oleh tetangga. Seringkali itu lupa. Kalau pelaku usaha ini suruh ngecek lagi, emailnya apa sih? Nah ini menjadi masalah. Nah karena itu gimana caranya ketika nanti misalnya dengan pelaku usaha sudah dicatatkan nomor emailnya, alamat emailnya itu tadi. Ya jangan hilang gitu ya Bu ya. Tolong disimpan di dalam dompet biar ketika nanti ada recheck dari dinas misalnya, emailnya apa toh begitu, itu cepat. Gitu. Nah ini problem yang saya sering temui di lapangan.
Ya namanya mungkin ibu-ibu ya, kalau udah percaya begitu kan nggak menyimpan lagi. Padahal orang yang membuatkan ini ketika ditanya lagi pasti lupa dulu apa ini. Karena itu memang bagaimana sih mensiasati gagap teknologi seperti itu untuk kedepannya ini agar ya namanya ibu-ibu ini tetap bisa begitu menjual produknya secara online. Karena kita tahu bahwa mungkin kalau di data para pelaku usaha yang mendaftar di Sibagul ini pasti sebagian besar ibu-ibu ini. Ya, betul itu Bu. Dan utamanya breadwinner Bu. Iya. Nah makanya itu yang katanya ibu-ibu kalau ngesen ke kanan beloknya ke kiri, jualan dengan pakai daster saja itu nggak perlu ganti baju kalau hanya untuk menjual produknya begitu. Nah ini saya pikir apa ya? Masa depannya akan lebih membaik lah untuk para pelaku usaha di DIY ini. Karena anggaran pasti akan kita berikan juga. Ya. Meskipun di 2022 ini juga kita masih akan ada refocusing ya Mbak ya. Iya. Anggaran masih di refocusing lagi. Masih ada refocusing. Itu salah satu problem itu. Memang sebetulnya meskipun di level 2 tetapi kondisi ini kan kita nggak boleh lengah. Betul. Karena dikhawatirkan ada gelombang ketiga lagi yang akan terkena di masyarakat kita. Nah karena itu memang sembari tetap prokes begitu, tetap kemudian menjalankan usaha dengan secara online dan kita dari DPRD pasti akan mensupport kalau dinas memang membutuhkan. Kalau misalnya bagaimana sih cara untuk bisa mempromosikan kalau ada diperlukan anggaran, kita pasti setuju. Bagaimanapun juga kita ini nggak berharap pelaku usaha kita ini hanya anak-anak muda kita ini kedepannya hanya pengen jadi PNS begitu. Kita ya nggak apa-apa sih, tapi kita pengen anak-anak muda kita ini ya berwirausaha sesuai dengan kemampuan dia sendiri begitu. Nah ini kan tentu masa depan kita ini akan lebih baik kedepannya mengingat saat ini bonus demografi kita ini 40 sekian persen itu adalah anak-anak muda. Bayangkan dalam setahun atau 2 tahun lagi anak-anak muda ini mungkin jumlahnya sudah 50%. Begitu. Nah hanya tantangannya adalah bagaimana juga kayak saya misalnya yang 50 ke atas ini tetap bisa mengakses Sibagul itu dengan tetap bisa menggunakan yang jualan online ataupun mungkin nanti bentuknya seperti apa agar para pelaku usaha yang ibu-ibu ini nantinya juga tetap bisa menjual usahanya dengan lebih baik begitu. Nah, kami memang sangat berharap dari Dinas Koperasi dan UMKM karena di sana tadi inkubator bisnis itu ada di dinas tersebut, maka saya setiap menyampaikan atau ketemu dengan para pelaku usaha, saya selalu tanyakan sudah daftar di Sibagul apa belum begitu. Memang belum, banyak yang belum begitu. Mengingat tadi jumlahnya 90% pasti ya tidak bisa, mungkin tidak seluruhnya bisa atau belum tahu ya tentang Sibagul ini. Nah ini tantangan ke depan kita. Nah hanya tinggal bagaimana terus Sibagul ini membenahi diri agar masyarakat kita ini lebih mudah mengakses dan bisa mendapatkan dukungan dan bantuan dari dinas yang ada begitu. Oke, baik. Nanti juga sekali lagi ini perlu peran dari banyak pihak untuk bisa lebih mensosialisasikan, mendekatkan Sibagul ini dengan para pelaku usaha itu sendiri. Betul, ya Bu ya. Terlepas siapapun kita pasti bisa ambil bagian, ambil peran untuk ini loh, ada Sibagul yang ternyata bisa jadi hero di saat kondisi pandemi saat ini. Nah, mungkin saya ke Mbak Prilly. Waduh, ganti nama saya udah. Lagi nih. Mbak Ratna, artinya kan ini upaya sosialisasi perlu terus dilakukan ya. Betul. Nah, mungkin ini juga saya yakin ini salah satu bagian dari sosialisasi. Boleh dong Mbak Ratna disampaikan ke masyarakat bagaimana sih masyarakat bisa mendapatkan fasilitas kemudahan dari Sibagul, mungkin daftarnya gimana, mengaksesnya bagaimana, dan kira-kira manfaat apa aja yang bisa didapetin dari Sibagul ini Mbak Ratna? Sebenarnya mendaftar Sibagul ini cukup mudah, yang penting modalnya satu, ada gadget, laptop atau handphone dan juga internet. Sebenarnya itu aja. Kita langsung login aja di sibagul.jogja.jogjaprof.id. Kemudian di sana kita mengisikan kalau koperasi masuk di koperasi, UMKM masuk di UMKM. Nanti tinggal mengisikan biodata. Kemudian di sana juga ada kuesioner awal yang harus diisi. Tentunya kami harapkan dalam mengisi kuesioner itu UMKM
mengisi sesuai dengan kondisi real yang ada saat ini gitu. Karena di Sibagul sendiri selain kita ini memberikan fasilitas-fasilitas dukungan untuk UMKM, kita juga ada pembinaan yang kita harap itu sesuai dengan kebutuhan UMKM seperti itu. Jadi kalau misalnya saya mendaftar di UMKM, omset saya berapa, itu kadang-kadang kan mereka tidak mau jujur ya Bu ya, mungkin takut karena nanti saya kena pajak atau apa. Padahal sebenarnya itu menjadi bagian dari pembinaan dari kami gitu. Kalau memang omsetnya sudah tinggi, kemudian dia bisa dimasukkan ke kelas 2 seperti itu, kemudian dia bilang omsetnya rendah, dimasukkan di kelas 1, nanti akan mendapat pembinaan di kelas 1 itu nanti tidak sesuai dengan keinginan dia, tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dia seperti itu. Jadi kemudian saya lanjut lagi, ada kuesioner yang harus diisi ketika mendaftar Sibagul, kemudian kita juga akan mendapatkan password. Nah, untuk password tadi ya kendalanya ya Bu ya, lupa atau apa, itu enggak masalah sih sebenarnya, bisa kita ada punya line admin Sibagul Ibu. Jadi untuk teman-teman UMKM yang misalnya lupa password, kita ada nomor WA-nya untuk admin Sibagul, nanti bisa di WA minta tolong diresetkan passwordnya, atau jika tidak keberatan nanti tindak ke Dinas Koperasi aja, nanti ada teman-teman admin Sibagul, kemudian juga teman-teman kami konsultan PLUT yang nanti akan membantu untuk mereka free passwordnya seperti itu. Nah kemudian yang kesulitan itu yang itu loh Mbak, gimana yang Google Map itu loh. Untuk ya. Google Business ya. Google Business gitu. Harus. Nah itu kadang-kadang itu ibu-ibu itu gimana caranya? Keplut aja nanti diajari kok Bu caranya itu. Dan kalau saya sih ini usul aja sih, misalnya kemudian ada semacam kayak KTP tapi itu adalah member Sibagul. Itu mungkin akan lebih mudah Mbak Prilly. Jadi misalnya kemudian member Sibagul, misalnya yang depan itu plastik itu enggak Bu? Yang belakang nanti bisa ditulis email. Kemudian apa gitu, jadi orang hilang gitu loh Mbak, gitu ya nggak sih? Untuk memudahkan gitu ya Bu ya. Iya sebenarnya memudahkan, tapi juga nanti kalau misalnya hilang atau apa saya takut bisa menggunakan. Jadi itu dia berisi data pribadi, masalahnya Sibagul itu dianggap sebagai telepon. KTP-nya UMKM. Dianggap saja mungkin bisa dibuatkan nanti dalam bentuk elektronik mungkin. Boleh. Tapi kalau dengan NIK itu sebetulnya sudah benar itu. Jadi setiap kita kan tahu ini NIK kita kan, tinggal masukin aja di situ. Hanya itu tadi. Bu, ini aku nggak bisa ngisi Google Map. Kan harus di tempat di rumahnya ya, harus ditempatkan ini loh, ditunjukkan titiknya itu ya Bu ya, titik usahanya itu yang mungkin jadi kendala. Itu ya, apa namanya Google Map bisnis ya Mbak ya? Iya. Di situ kan ada itu. Location. Kalau kita masuk pertanyaan-pertanyaan itulah itu mesti kecantolnya di situ. Sama ini loh Mbak, sama ini. Ketika teman-teman UMKM itu ngisi assessment, yang di depan itu kan ada kuesioner tuh. Itu assessment ya Bu ya. Kadang-kadang mereka itu nggak jujur gitu loh, karena jadi sosok itu ini nanti aku dimintain pajak dan lain sebagainya, padahal tidak. Itu sebagai leveling kelas. Jadi nanti akan masuk ke kelas 1. Jadi Dinas Koperasi UKM alhamdulillah dengan dari bimbingan dari Bu Yuni itu sudah berhasil kemudian membuat satu modul di mana itu modulnya adalah terklasifikasi. Jadi mereka yang di assessment dengan Sibagul nanti masuk ke level kelas 1. Nanti ada juga yang level kelas 2. Nah, itu materi pelajarannya beda ya. Ya Mbak Prilly ya. Jadi ada kurikulum sendiri Mbak. Iya. Seperti lambangnya UMKM seperti sekolah gitu. Tapi jadi ketika ngisi assessment yang di Sibagul, tentunya kita harapkan ada satu data yang jujur ya, karena itu enggak yang dijalui pajak ya Mbak ya. Gitu. Jadi biar sesuai kebutuhan tadi ya Mbak betul. Kembali lagi tadi seperti prinsip koperasi juga dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat, artinya juga Sibagulnya diciptakan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Mungkin ada lagi tadi terkait dengan maps tadi ya Bu ya. Mungkin nggak sih Mbak Prilly lagi ngomongnya ya. Mungkin nggak sih Mbak Ratna someday gitu mungkin dibikin satu platform, mungkin kita bentuk edukasi singkat, ternyata tutorial membuat maps dalam ini Sibagul menentukan maps di usaha, itu sebenarnya mungkin kayak Mbak Ratna ya? Itu memungkinkan sekali kan sebenarnya. Untuk tutorial mendaftar Sibagul itu sebenarnya kita sudah ada, sudah mungkin ada yang detail-detail yang mungkin kita kurang terlewat gitu ya, tapi itu bisa kita tututi nanti. Misalnya untuk teman-teman di Dinas Koperasi kan ada juga pendamping UMKM di lapangan. Jadi selalu kita tanya, sudah mendaftar Sibagul atau belum, kesulitannya apa? Ketika itu
teman-teman pendamping datang memang kebetulan ada kesulitannya di mana itu langsung segera dibantu seperti itu. Kok pendampingnya Plut itu oke semua kok Mbak, tenang wis toh. Tenang Mas ya Bu ya. Jadi gini, ketika kita pelatihan itu memang idealnya setelah pelatihan itu ada pendampingan. Tapi betul. kan anggaran tidak selalu ke sana ya Bu Yuli ya. Jadi ketika kemudian ada Plut, Pusat Layanan Usaha Terpadu yang ada di Dinas Koperasi UKM, ada 7 konsultan di sana, itu diharapkan bisa mendampingi teman-teman UMKM yang sudah ikut pelatihan tertentu. Jadi kayak pelatihan kayak tadi itu kan saya ngisi pelatihan ekspor misalnya, itu sebenarnya itu bisa ditanyakan semua ke teman-teman yang ada di Plut. Gimana sih caranya ekspor? Nah, ini bicara ekspor udah lain lagi ini persoalannya. Nah, saya ingin mengatakan ada satu cerita yang lain. Tahun 2024 Indonesia itu diharapkan untuk punya jumlah 1,5 juta wirausaha. 1,5 juta wirausaha dengan baseline-nya adalah 270 juta jiwa. Nah, saat ini Indonesia itu baru 3,47%. Tahun 2024 diharapkan kita mencapai 4%, atau kalau dijumlahkan itu kan ada sekitar 1,5 juta orang. Ya. Bayangkan kalau itu semuanya adalah orang Jogja, wirausahanya adalah dari orang Jogja, keren banget Ibu ya. Tenan itu asik banget itu. Bagaimana kemudian orang Jogja itu semuanya berwirausaha, tidak hanya sekedar UMKM saja, tapi kita emang betul-betul wirausaha yang memang dia punya rencana bisnis, kemudian produknya sudah teruji, kemudian sudah terdaftar di Sibakul, sudah ada NIB-nya. Dan yang jelas mereka tahu arahnya mau kemana. Gitu. Baik. Diharapkan dengan Sibakul itu mereka bisa tahu roadmap-nya bisnis itu mau kemana. Gitu. Di DIY itu banyak loh Mbak, startup itu yang mulai berkembang. Nah, hanya bagaimana nanti memang kita mewadahi anak-anak muda ini. Mereka ini kan seringkali butuh pendampingan dalam rangka untuk berdiskusi misalnya. Ada nggak sih permodalan yang disediakan untuk kita? Nah, ketika kita bicara tentang Sibakul, harapan saya sebetulnya yang bisa mewadahi startup ini juga. Anak-anak muda itu membantu para petani menjualkan hasil produknya. Betul. Petani-petani milenial juga nih Bu ya. Artinya kan dia nggak perlu turun sampai ke sawah begitu ya. Sampai ke ladang orang-orang ini. Tetapi kemudian bagaimana kita juga bisa memfasilitasi mereka. Mereka ini memerlukan apa? Dukungan apa? Tambahan pengetahuan, tambahan skill atau apa begitu. Nah, ini yang saya pikir menjadi PR kita ke depan, karena saya sampaikan tadi, saat ini jumlah anak-anak muda kita ini seluruh Indonesia itu sudah ada 40%. Nah, kalau setahun 2 tahun ini sebayangan saya mungkin sudah mendekati 50%. Apa yang bisa kita persiapkan untuk anak-anak kita ini? Begitu. Nah, ini PR ini tentunya nanti bisa juga disikapi oleh kawan-kawan dari dinas. Bagaimana sih nanti kita memberikan bimbingan kepada mereka. Startup ya mungkin ada yang tidak bertahan karena pandemi kemarin ini juga pada bingung juga kan mungkin karena nggak bisa beroperasi. Nah, apa yang mereka butuhkan dalam rangka untuk bisa survive dalam berusaha tersebut. Ini PR besar kita, mengingat di DIY ini kan yang pertama angka harapan hidup itu tinggi. Begitu ya. Sehingga memang banyak orang tua. Nah, karena itu semakin banyak usia orang tua ini tentu akan menjadi beban keluarga untuk nanti bisa membiayai kehidupan mereka. Nah, salah satunya mungkin adalah anak-anak muda ini yang nantinya akan menanggung beban ya dari keluarga untuk nanti bisa membiayai kehidupan keluarga mereka. Kalau kita dari pemerintah tidak mulai memberikan dukungan, bantuan, bimbingan kepada mereka ini kan lama-lama bisa hilang begitu. Padahal dunia internasional sekarang ini sedang berlomba-lomba untuk membangun sebanyak mungkin startup. Di Indonesia kan kita juga tahu startup yang paling hebat itu yang mana begitu ya. Nah, ini sebetulnya menjadi ujian kita ke depan. Dinas ini bisa nggak sih memfasilitasi anak-anak muda tersebut dengan startupnya, begitu. Apa yang mereka perlukan? Biasanya dukungan tambahan pengetahuan, kemudian juga dukungan anggaran untuk mereka. Nah, kalau mudah-mudahan 2022 ini memang sudah siap begitu ya.
2022 ini kita sudah siap dengan anggaran yang memang kita berikan untuk para pelaku usaha, termasuk anak-anak muda itu. Oke, Bu, setuju sih, Bu ya. Mungkin ini jadi PR untuk kita bagaimana mungkin anak-anak muda ini akhirnya punya mindset. Saya setuju sih, Bu, ketika kita mungkin terdorong jiwa kewirausahaannya. Artinya di sini semangatnya juga bagaimana justru kita bisa membuka lapangan kerja juga untuk lebih banyak orang ya, Bu ya. Jadi nggak cuma bagaimana dulu saya pengen, sebenarnya nggak salah juga seperti yang Bu Yuni sampaikan tadi, mungkin dulu cita-cita pengen jadi PNS, it's okay nggak apa-apa ya Bu ya. Cuma sekarang bagaimana kita melebarkan lagi mindset kita untuk kalau bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, kenapa tidak gitu ya Bu. Dan ini mungkin juga jadi tugas salah satu sebagai milenial. Jangan terlalu membebani negara untuk kemudian ikut membiayai kita. Nah, ya. itu dia ya. Kita mungkin bisa menjadi malah bagaimana kita meringankan beban negara dengan usaha yang kita kembangkan. Nah, ini anak muda semua ini, Mbak. Dan justru mungkin jadi berkah rezeki untuk orang-orang lain ya Bu ya. Amin. Semoga semakin banyak yang melihat peluang tersebut. Nah, artinya ini menarik sekali ya. Saya kembali ke Mbak Ratna. Kira-kira ada nggak Mbak Ratna upaya untuk menggandeng lebih banyak anak muda? Karena kalau mungkin dari beberapa diskusi yang saya ikuti, yang daftar sembako tadi kebanyakan siapa Bu? Ibu-ibu. Nah, itu tadi. Bisa nggak kira-kira Mbak, biar anak muda ini semakin kenal dekat sama sembako dan aku mau loh jadi seorang young entrepreneur kayak gitu. Ada upaya dari dinas nggak mungkin untuk hal itu? Ya, kalau untuk upaya dari dinas sendiri kita akan ada kompetisi untuk lomba kuliner tradisional. Mungkin bulan ini kita akan laksanakan itu, kita menggandeng dari Dinas Pendidikan. Nanti pesertanya teman-teman adik-adik dari SMK. Nah, ini kita harapkan nanti setiap satu SMK mengirimkan satu kelompok. Dan nanti akan ada hadiahnya juga Ibu. Dan diharapkan nanti hadiahnya itu bisa dijadikan modal usaha. Kapan itu Mbak? Bulan ini Ibu. Iya, sekitar bulan ini. Kita kita masih sedang dalam upaya untuk pembicaraan dengan juri-juri yang akan kita gandeng dalam kegiatan ini gitu. Kita kemarin ada PHRI, kemudian ABJI, kemudian AYAN seperti itu, kemudian Parsley juga gitu. Jadi kita harapkan nanti untuk hasil dari pemenangnya ini gitu kan, juri-juri sudah testing ya Bu ya, testing masakan. Kami harapkan nanti ada tindak lanjut kerjasama di sana seperti itu. Nah, dan juga kita harapkan adik-adik SMK ini ketika dia juara mendapatkan reward itu pertama pasti seneng banget ya, kehormatan juga untuk sekolahnya, seperti itu juga ada modal untuk memulai usaha seperti itu. Ya. Oke, artinya juga salah satu upaya untuk menggali inovasi mungkin ya Bu ya. Dari anak-anak muda yang saya yakin punya ide-ide luar biasa yang ternyata dengan potensi yang dimiliki bisa semakin mendukung produk-produk UMKM yang ada di Yogyakarta. Kalau kita lihat kan mungkin Jogja pasti punya banyak sekali potensi, sumber daya alamnya juga begitu berlimpah. Tinggal bagaimana kita melihat peluang dan juga berani berinovasi untuk apa yang kita miliki. Nah, mungkin singkat saja ini untuk menutup obrolan kita karena ternyata asik banget ya Bu ngomongin soal UMKM ini gak ada habisnya. Dari Bu Yuni mungkin harapan kedepannya seperti apa Bu untuk sektor UMKM di Yogyakarta khususnya dan juga di Indonesia? Harapan saya tentu Sibakul ini menjadi tempat ya bagi pelaku usaha yang ada di DIY ini, baik yang mungkin yang orang-orang tua maupun anak-anak muda untuk nanti bisa berkreasi di situ. Dan tentu saja dari dinas begitu ya. Ini juga kami berharap nanti kedepannya bisa merangkul sebanyak mungkin pelaku usaha, baik yang muda, yang tua, maupun mungkin para pelaku usaha baru. Ini kan setelah pandemi ini kemudian banyak muncul para pelaku usaha yang kemarin gulung tikar mungkin membuka usaha baru lagi. Ini cukup banyak saya pikir ke depannya. Manakala kita juga masih punya satu PR. Hotel Mutiara itu kan oleh Ngerso Dalem kan disampaikan bahwa itu untuk para pelaku usaha. Nah, ini akan ditindaklanjuti seperti apa? Kita siap mengawal dari DPRD. Apakah itu cukup masuk akal untuk kemudian bisa dipakai oleh kawan-kawan pelaku usaha? Dan bagaimana, siapa mereka yang bisa masuk di Hotel Mutiara ini? Kriterianya seperti apa? Tempatnya bagaimana? Apakah anak-anak muda pembuat animasi di DIY ini juga cukup besar loh. Nah, ini juga saya pikir juga perlu diwadahi oleh dari IKM begitu ya, dari Dinas Perindustrian Perdagangan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM
agar kedepannya ini seluruhnya nanti bisa masuk di dalam Sibakul, di dalam pemantauan dari dinas begitu ya, agar anak-anak muda ini memang betul-betul mendapat support, baik itu pelatihan maupun mungkin anggaran. Oke, baik Bu Yuni. Ini harapan kita bersama ya Bu ya, semakin banyak anak-anak muda yang terdorong untuk bisa terjun di sini. Baik, dari Bu Dewi harapannya seperti apa? Oke, harapan saya ada 5 Mbak, kayak balon ya. Oke. Ada 5. 1, pandemi segera lewat. Ya, amin. Kita segera bisa kembali seperti semula lagi. Otomatis dengan sumber daya yang baru. Yang pertama itu. Yang kedua, manfaatkan Sibakul semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Karena saat ini Sibakul baru digunakan mungkin 60%. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk UMKM, yuk kita berjiwa wirausaha. Jangan sampai kita titik jaluk modal. Ya enggak, jangan titik kita kemudian minta pemerintah yang itu. Kita berjiwa wirausaha, kita buka keran ekspor sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Yang ketiga, untuk teman-teman yang masih muda, yuk kita diwangi bareng-bareng sama-sama untuk kemudian menggandeng generasi X, generasi baby boomers, untuk kita sama-sama menaklukkan marketing digital ini seperti apa. The last but not least, tetap sehat, senang, sugih, salawasi. Amin. Baik, matur nuwun Bu Dewi. Dari Mbak Ratna harapannya seperti apa Mbak? Harapan saya mungkin saya merangkum aja sudah disampaikan oleh ibu-ibu yang hebat ini. Jadi mungkin closing statement aja ya, bahwa kita ini bisa menjadi pahlawan negeri dengan kita bela dan beli produk UMKM dalam negeri. Sama jangan lupa daftar Sibakul, sibakuljogja.jogjaprof.id, kemudian daftar di Market Hub, kemudian untuk teman-teman semua yang ada di DI yang nonton acara ini mungkin silakan beli produk UMKM di Market Hub Sibakul. Panjenengan beli produknya, kami yang bayar ongkirnya. Oke, beli produknya kita yang bayar ongkirnya ya. Baik, terima kasih Mbak Ratna dan juga pastinya terima kasih buat Bu Dewi, Bu Yuni, terima kasih untuk diskusinya kali ini ya. Kita berharap semoga semakin banyak para pelaku UMKM, anak-anak muda, teman-teman milenial yang terdorong untuk bisa melihat peluang dan juga potensi yang mereka miliki. Semakin banyak yang berani beradaptasi dan juga berinovasi, jadi bagian pahlawan dalam negeri ini. Kita doakan selalu ya Bu ya. Amin. Dan pasti sekali lagi semangat untuk para pelaku UMKM. Semoga apapun usaha yang saat ini sedang dikembangkan bisa terus berkembang. Dan jangan lupa manfaatkan Sibakul biar jualannya makin mantul. Terima kasih. Sampai jumpa Arin dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Satukan langkahmu untuk sebuah prestasi, bangun Yogyakarta yang istimewa, kembangkan kreasi dan inovasi baru, raih asa untuk UKM maju. Yo ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo pasti kita mampu maju bersama, sejahtera rakyatnya. Semua bersatu, samakan visi, satukan tekadmu untuk terus berkarya, berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri
sejahtera rakyatnya. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa. Kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas, dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa.